Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mursalim, mahasiswa pasca sarjana Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia Makassar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen sumber daya manusia dan manajemen personalia. Apa definisinya? Apa fungsinya? Apa perbedaannya? Silakan disimak video berikut ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan update video dari channel ini. Dalam menjalankan kegiatan di suatu organisasi atau perusahaan dibutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Di samping itu diperlukan juga manajemen sumber daya manusia agar suatu kegiatan yang direncanakan berjalan dengan baik. Dalam praktiknya, manajemen sumber daya manusia sudah ada sejak dahulu dalam berbagai bentuk. Manajemen sumber daya manusia muncul begitu manusia berkumpul untuk sebuah tujuan yang sama. Meskipun demikian, keberadaan MSDM belum dapat dipastikan secara jelas kapan pertama kali muncul. Tetapi dalam kurun waktu terakhir, proses manajemen sumber daya manusia menjadi formal. Aktivitas MSDM berawal dari tahun 1915. Ketika menjelang pecahnya Perang Dunia I. Pada saat itu, militer Amerika Serikat mengembangkan suatu pengujian psikologis untuk tim penguji, tim serikat buruh, dan tim semangat kerja. Menurut Sudaryanti, manajemen sumber daya manusia adalah proses pendayagunaan manusia sebagai tenaga kerja secara manusiawi agar semua potensi fisik dan psikis yang dimiliki berfungsi maksimal untuk mencapai tujuan. Resources or HR specialists meet with manager. Sedangkan menurut Handoko, manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai berbagai tujuan individu, organisasi, dan masyarakat. Menurut Hasibuan, fungsi-fungsi MSDM terdiri dari: yang pertama yaitu perencanaan atau planning, di mana merencanakan tenaga kerja secara efektif dan efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam mewujudkan tujuan. Yang kedua, pengorganisasian, yaitu menyusun suatu organisasi dengan mendesain struktur dan hubungan antara tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh tenaga kerja yang dipersiapkan. Yang ketiga yaitu pengarahan. Kegiatan mengerahkan semua karyawan agar mau bekerja sama dan bekerja secara efektif dan efisien dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Yang keempat yaitu pengendalian. Kegiatan ini mengendalikan semua karyawan agar mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana. Yang kelima yaitu pengadaan tenaga kerja. Proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang keenam yaitu pengembangan. Proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. Yang ketujuh yaitu kompensasi, yaitu pemberian balas jasa langsung dan tidak langsung berupa uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan. Yang kedelapan yaitu pengintegrasian, kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan agar tercipta kerjasama yang serasi dan saling menguntungkan. Yang kesembilan yaitu pemeliharaan, kegiatan ini untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan agar mereka mau bekerja sama sampai pensiun. Pemeliharaan yang baik dilakukan dengan program kesejahteraan yang berdasarkan sebagian besar kebutuhan karyawannya. Yang ke-10 yaitu kedisiplinan, keinginan
dan kesadaran untuk mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan norma-norma sosial. Yang terakhir yaitu pemutusan hubungan tenaga kerja. Pemutusan hubungan kerja ini dapat disebabkan oleh keinginan karyawan, keinginan perusahaan, kontrak kerja berakhir, pensiun, dan sebab-sebab lainnya. Nah, fungsi-fungsi tersebut saling mempengaruhi satu sama lain. Apabila terdapat ketimpangan dalam salah satu fungsi, maka akan mempengaruhi fungsi yang lain. Manajemen personalia di Inggris dan Amerika Serikat dikembangkan lebih dahulu daripada di Australia ketika negara-negara ini mengadopsi proses kerja produksi massa. Mengikuti perkembangan revolusi industri, salah satu tokoh besar dalam masa ini adalah Frederick Winslow Taylor pada tahun 1856 sampai 1915 dengan gerakan manajemen ilmiah sebagai hasil studi gerak dan waktu. Perangkat yang digerakkan oleh energi dan sistem produksi yang dikembangkan memungkinkan produksi yang lebih murah. Oleh karena itu, hal ini menciptakan banyak tugas yang monoton, tidak sehat, dan bahkan berbahaya. Dampaknya adalah terdistorsinya peran manusia dalam lembaga. Sejak awal abad 20 timbul perhatian lebih besar kepada faktor tenaga kerja. Jika masa sebelumnya manusia dipandang sebagai barang dagangan, maka pada abad ini manusia sudah dianggap sebagai manusia yang mempunyai perasaan, pikiran, dan kebutuhan. Menurut Malayu Hasibuan, manajemen personalia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien, membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Menurut Manuel Lang, manajemen personalia adalah sebuah bidang ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara memberikan suatu fasilitas untuk perkembangan pekerjaan dan juga rasa partisipasi pekerjaan di dalam suatu kegiatan atau aktivitas. Fungsi manajemen personalia dalam suatu organisasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama fungsi manajemen yang terdiri dari fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pengarahan, dan fungsi pengawasan. Yang kedua yaitu fungsi operasional, di mana yang pertama yaitu pengadaan tenaga kerja. Fungsi ini berhubungan dengan usaha untuk pengadaan personel yang sesuai dengan jenis dan jumlah yang dibutuhkan agar organisasi dapat mencapai tujuannya. Selanjutnya, pengembangan tenaga kerja. Fungsi ini berkaitan dengan semua kegiatan yang dilakukan oleh organisasi untuk meningkatkan keterampilan karyawannya. Lalu ada pemberian kompensasi. Fungsi ini berhubungan dengan pemberian penghargaan yang layak dan adil terhadap para karyawan. Lalu ada pengintegrasian. Fungsi ini berkaitan dengan penyesuaian antara keinginan organisasi dengan kelompok atau perorangan di dalam organisasi tersebut. Lalu ada pemeliharaan. Fungsi ini berhubungan dengan semua usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk dapat mempertahankan kondisi fisik dan psikis karyawan. Personalia memiliki tugas dalam hal pengadaan tenaga kerja berkualitas dengan kuantitas yang memadai. Karena manajemen personalia selalu berhubungan dengan sumber daya manusia, maka tugas mereka antara lain: yang pertama, melakukan seleksi tenaga kerja sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang kedua, merancang anggaran tenaga kerja. Yang ketiga, membuat job description, job specification, dan job analysis. Yang keempat, menentukan dan memberikan sumber daya manusia pada perusahaan. Yang kelima, mengurus, mendidik, dan mengembangkan sumber daya manusia. Yang keenam, mengurus segala hal tentang pensiun dan pemberhentian. Dan yang terakhir yaitu mengurus kesejahteraan karyawan.
Titik kunci dari acuan dalam memahami perbedaan definisi MSDM yaitu membandingkannya dengan pendahulunya, yaitu dengan manajemen personalia. Kesamaan antara manajemen personalia dan MSDM adalah sebagai berikut. Yang pertama, strategi manajemen personalia dan MSDM berasal dari strategi bisnis. Yang kedua, manajemen personalia dan MSDM menyadari bahwa manajer ini bertanggung jawab untuk mengelola tenaga kependidikan. Yang ketiga itu nilai-nilai manajemen personalia dan MSDM memiliki versi lunak yang sama, di mana keduanya menghargai individu, menyeimbangkan kebutuhan organisasi dan individu, serta mengembangkan tenaga kependidikan untuk mencapai kompetensi maksimal mereka, di mana hal tersebut dilakukan untuk kepuasan kedua pihak untuk memfasilitasi pencapaian sasaran organisasi. Yang keempat yaitu manajemen personalia dan MSDM menyadari bahwa salah satu proses keduanya yang paling penting adalah mencocokkan orang dengan kebutuhan organisasi yang selalu berubah, menempatkan dan mengembangkan orang yang tepat pada jabatan yang tepat. Yang kelima yaitu memiliki tindakan yang sama. Teknik seleksi, teknik penilaian, teknik pelatihan, teknik pengembangan manajemen, dan teknik manajemen upah digunakan dalam MSDM dan manajemen personalia. Yang terakhir yaitu manajemen personalia dan MSDM pada versi lunak sama-sama menekankan pentingnya proses komunikasi dan partisipasi dalam sistem hubungan tenaga kerja. Sementara itu, 3 ciri yang digunakan untuk membedakan MSDM dengan manajemen personalia yaitu yang pertama, manajemen personalia merupakan aktivitas yang memiliki tujuan utama pada non-manager, di mana MSDM memiliki fokus yang jelas, tetapi secara pasti lebih tertarik pada staf manajerial. Yang kedua yaitu MSDM lebih pada aktivitas manajerial lini yang terintegrasi, sedangkan manajer personalia berusaha mempengaruhi manajer lini. Yang ketiga yaitu MSDM menekankan pentingnya manajemen senior untuk terlibat pada manajemen kebudayaan, di mana manajemen personalia selalu curiga dengan mengembangkan organisasi dan unitaris yang terkait ide-ide yang berorientasi pada hal-hal sosial psikologis. Nah, jadi itulah penjelasan mengenai MSDM dan manajemen personalia. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu teman-teman. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan share.